nama saya Elmi Sasmika. Di sini saya akan menjelaskan tentang genetika dan herediter. Jadi tidak seperti banyak penyakit fisik yang terbukti herediter, misalnya fibrosis kristik, penyakit Huntington, dan distrofi muskular Duchenne. Asal mula gangguan jiwa itu tidak sesederhana itu. Teori dan studi terkini mengidentifikasi bahwa beberapa gangguan jiwa itu dapat dikaitkan dengan gen tertentu atau kombinasi gen, tetapi sumbernya bukan hanya genetik. Faktor non-genetik juga berperan penting sampai saat ini. Salah satu penemuan yang paling menjanjikan ialah identifikasi dua gen yang terkait dengan penyakit Alzheimer, yaitu kromosom 14 dan kromosom 21. Riset terus dilakukan untuk menemukan keterkaitan genetik dengan penyakit lainnya, misalnya skizofrenia dan gangguan mood. Hal ini menjadi fokus riset yang terus dilakukan oleh Human Genome Project yang didanai oleh National Institute of Health and Department of Energy di Amerika Serikat. Proyek riset internasional ini yang dimulai pada tahun 1988 merupakan proyek riset terbesar dalam bidangnya. Tujuannya mengidentifikasi semua DNA manusia dan karakteristik manusia serta penyakit yang terkait dengan DNA. Para peneliti menerbitkan hasilnya dalam jurnal Science. Tipe studi yang biasanya dilakukan untuk menyelidiki dasar genetik gangguan jiwa itu yang pertama ada studi kasus kembar, digunakan untuk membandingkan angka kejadian gangguan jiwa tertentu atau sifat kembar monozigot atau kembar identik yang memiliki struktur genetik yang sama, dan kembar dizigot atau kembar fraternal yang memiliki struktur genetik yang berbeda. Kembar fraternal memiliki kesamaan genetik seperti saudara kandung, bukan kembar. Lalu yang kedua ada studi adopsi, itu digunakan untuk menentukan sifat di antara anggota keluarga biologis versus anggota keluarga adopsi. Studi keluarga yang ketiga itu adalah studi keluarga, itu digunakan untuk membandingkan apakah suatu sifat lebih umum ditemukan di antara kerabat tingkat pertama seperti orang tua, saudara kandung, atau anak-anak daripada di antara kerabat jauh atau populasi umum, walaupun beberapa keterkaitan genetik itu ditemukan pada gangguan jiwa tertentu. Studi yang dilakukan tidak menunjukkan bahwa gangguan tersebut itu hanya terkait secara genetik. Pengaruh sifat yang diturunkan versus pengaruh lingkungan itu masih diperdebatkan, yakni debat tentang alami versus pengasuhan, dan pengaruh faktor lingkungan atau psikososial. Lalu ada stres dan sistem imun, psikoimunologi. Itu para peneliti itu melakukan banyak cara untuk menemukan penyebab gangguan jiwa yang mungkin. Psikoimunologi suatu bidang studi yang relatif baru, mempelajari efek stresor psikososial pada sistem imun tubuh. Sistem imun yang terganggu dapat menyebabkan terjadinya berbagai penyakit, khususnya pada populasi yang secara genetiknya sudah beresiko. Lalu ada infeksi sebagai penyebab yang mungkin. Beberapa peneliti itu berfokus pada infeksi sebagai penyebab dari gangguan jiwa. Kebanyakan studi yang menggunakan teori virus berfokus pada skizofrenia, tetapi sejauh ini tidak ada yang memberi bukti spesifik atau bukti yang meyakinkan. Teori yang sedang dikembangkan dan diuji itu meliputi keberadaan virus yang memiliki aktivitas terhadap jaringan SSP, kemungkinan bahwa virus sebenarnya dapat mengubah gen manusia dan ibu terpapar virus selama perkembangan sistem syaraf janin yang kritis. Susan Swaido, kepala bagian pediatrik dan pengembangan neuropsychiatry di National Institute of Mental Health, telah mempelajari hubungan bakteri Streptococcus dan gangguan obsesif kompulsif atau Obsessive Compulsive Disorder atau OCD pada anak-anak dalam suatu studi pada 28 anak penderita OCD pada tahun 1999. Sweden mengganti plasma darah mereka yang mengandung antibodi Streptococcus kadar tinggi dengan plasma donor yang sehat. Dalam satu bulan, insiden TIC itu menurun sebesar 50% dan gejala OCD lainnya itu berkurang sebesar 60%. Itu oleh Washington 1999. Studi seperti ini tuh terkesan menjanjikan dalam menemukan kaitan antara infeksi dan gangguan jiwa.